Shalom Sobat Kodik, selamat bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Ya, teman-teman, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan dua cuplikan video dari dua orang wanita. Satu seorang warga jemaat dan satu lagi seorang suster. Mereka berdua adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang memberikan tanggapan mereka terhadap pernyataan Daniel Mananta. Anda perlu juga boleh memberikan tanggapan Anda di dalam kolom komentar setelah kita menyaksikan pendapat tanggapan yang mereka sampaikan dalam video yang akan kita saksikan ini. Mari kita saksikan cuplikan videonya. Hai guys, boleh gak sih gue ngebahas soal ini? Yang menurut Daniel Mananta, kalau misalnya di patung umat Katolik itu ada unclean spirit atau jin di patung buatan manusia yang disembah. Boleh gak ngebahas soal ini? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Kalau gak boleh gue tetap mau bahas. Hai bro, jadi mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini kan videonya gak bisa di stitch, jadi gue capture aja dan gue hanya pengen membahas di bagian tersebut aja. Mungkin ada misconception kali ya. Kalau misalnya sepengetahuan gue sebagai umat Katolik, kalau Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Tapi di sini gue kagak mau sakit hati ya, gue cuman pengen menjelaskan. Mungkin Anda kurang paham gitu ya. Memang betul di gereja Katolik itu banyak patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, salib, dan juga patung Santo Santa itu banyak memang. Tapi patung-patung tersebut tuh hanya sebagai simbol untuk kita kayak menghormati dan kita bisa menganggap keberadaannya gitu loh. Tapi kita tidak menyembah dan mentuhankan patung-patung tersebut gitu loh bro. Nih ibaratnya cara gampangnya gini deh ya. Kenapa gue bilang sebagai simbol? Ibaratnya nih kalau misalnya kita lagi mau berdoa gitu ya. Misalnya let's say di Goa Maria ada patung Bunda Maria gitu ya. Atau kita lagi mau berdoa dengan Tuhan Yesus gitu, kita lihat patung Tuhan Yesus atau salib begitu ya bro. Nah biasa kan kalau kita doa tuh, kalau biar dari hati ke hati tuh kita suka kayak ngobrol gitu ya. Kayak ngobrol sama teman gitu, bener-bener mencurahkan isi hati kita gitu. Nah ibaratnya aja nih, kita ibaratkan kayak kita lagi ngobrol sama pacar. Lu LDRan sama dia. Kadang lu suka minta video call kan, lu pengen lihat visualnya dia seperti apa. Atau setidaknya sambil telepon, mungkin atau sambil zaman dulu nih, sambil tulis surat cinta, kita sambil ngeliat fotonya dia, biar berasa gitu bro. Kalau gak abstrak mukanya, paham kagak? Jadi kayak lebih ke hati gitu nyampenya. Begitu sebenarnya say. Jadi misalnya nih, kayak lu lagi kangen sama pacar lu gitu, lu ngeliat fotonya dia, lu bilang, sayang, I miss you so much. Gitu. Sama kalau misalnya lu kagak ngeliat foto dia gitu ya, abstrak aja gitu, susah kan. Mau ngomong sama siapa? Ngomong dalam hati apa ngomong sendiri ntar dikira orang gila ya kan. Nah gitu maksudnya bro. Jadi ibaratnya tuh sama aja kayak doa, biar lebih ngeresep ke hati, bisa mengeluarkan unek-unek dan doanya tuh lebih kusyuk gitu loh. Kayak bener gitu. Paham dong? Haleluya. Oke, baik. Beberapa waktu ini saya mendengar ya, tidak hanya mendengar tapi melihat juga mengenai pernyataan ya, sebuah video pernyataan dari seorang public ini dari figure suster yang ya. saya kira dia orang yang cukup beriman juga, karena dari beberapa podcastnya dia ya sangat menarik. Dia mencoba menggali pengalaman rohani ya dari beberapa orang. Nah, dia membahas tentang unclean spirit dalam patung yang disembah oleh pengikut Kristus, orang Kristen ya. Kebetulan di belakang saya ada patung Maria. Nah, saya ingin meluruskan atau menambahkan sedikit. Saya kira para tokoh agama, para romo, lalu ada beberapa umat juga yang sudah mencoba untuk meluruskan hal itu. Saya kira itu sudah cukup baik dan sudah cukup mendalam. Sekali lagi saya tekankan ya dari pendalaman mereka bahwa kami, umat Kristen, umat Katolik khususnya, itu tidak menyembah atau mentuhankan patung. Tetapi patung yang ada dalam gereja Katolik seperti patung Bunda Maria, Santo Yusuf, Yesus Kristus, kemudian ada patung-patung lain yang diciptakan ya seperti orang-orang kudus lainnya, itu semata-mata diciptakan atau dibuat sebagai simbol ya, digarisbawahi, simbol atau sarana untuk mendekatkan umat beriman kepada Tuhan sendiri ya. Lalu dari video Daniel Mananta ini kita dapat belajar satu hal. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita belajar satu hal. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari dari video itu adalah
hendaknya kita membaca kitab suci tidak hanya sepenggal-sepenggal saja, tetapi bacalah satu perikop. Kitab Yesaya itu mau berbicara tentang apa sih? Dan kita juga harus tahu historis, sejarah tentang itu, kenapa itu ditulis ya. Sehingga kita juga tahu konteks dari kitab suci itu seperti apa. Jadi tidak sembarang menafsirkannya ya, apalagi main menafsirkan kemudian diupload kemana-mana. Jika Anda tidak mengerti atau ada yang menggelitik hati Anda untuk bertanya-tanya mengenai kutipan-kutipan ayat, ya, Anda boleh bertanya kepada romo, kepada pendeta, kepada tokoh agama yang sekiranya kita semua sudah tahu bahwa mereka sungguh-sungguh mendalami bahkan belajar tentang kitab suci itu sendiri. Jadi mari bijaksanalah dalam membaca kitab suci ya. Ya, teman-teman, itulah cuplikan video yang kita dengarkan dari dua wanita. Yang pertama tadi di awal sangat jelas ya, mereka sama-sama punya penjelasan yang sama bahwa orang Kristen atau gereja Katolik itu tidak pernah menyembah patung atau juga tidak pernah menuhankan patung. Tapi patung itu hanya sebatas simbol atau lambang. Juga kalau suster tadi mengatakan itu hanya sarana bagi mereka untuk beribadah kepada Tuhan, bukan menjadikan patung itu sebagai sesembahan mereka. Di video pernyataan wanita pertama tadi, kita bisa mendengarkan satu kalimat yang dia sampaikan. Daniel Mananta itu kurang faham akan iman kekristenan yang sesungguhnya. Dan poin dari suster tadi adalah di mana dia katakan kalau mau baca Alkitab itu jangan baca Alkitab sepotong-potong atau sepenggal-penggal. Harus mengerti arti sesungguhnya apa maksud daripada teks Alkitab. Itulah sebabnya perlu membaca ayat Alkitab itu dari satu perikop dan juga lihat ayat sebelumnya bicara apa dan lihat latar belakangnya kenapa ditulis, dan itu sebabnya perlu belajar. Jadi saya pikir dengan jawaban yang mereka berikan ini kiranya juga boleh membantu kita ya. Saya pikir orang Kristen yang ada pada masa kini juga sepakat bahwa orang Kristen itu tidak pernah menyembah patung. Kita hanya menyembah Allah yang benar, yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Karena itu pernyataan Daniel Mananta ini adalah pernyataan yang sangat tidak dapat dibenarkan. Di sini perlu kita berikan saran kepada Daniel Mananta supaya dia boleh memberikan klarifikasinya, bahkan meminta maaf oleh karena ketidakmengertiannya terhadap unclean spirit di dalam pernyataan tersebut. Dan kita juga berharap supaya Daniel Mananta itu bertobat dan tidak mengikuti saran atau nasihat daripada Ustadz Abdul Somad. Kalau bicara soal Alkitab, belajarlah kepada para pendeta, para romo, para teolog yang belajar kitab suci. Itu saja dalam video ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.